Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Hari ini kita kembali masuk setelah minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya. Memang agak sedikit berbeda ya antara jadwal yang saya buat dengan jadwal yang disusun oleh fakultas. Sekali lagi itu karena perbedaan memahaminya antara saya dan fakultas terkait kalender akademik. Ya, tapi sudah ada apa-apa. Yang penting kita bisa melaksanakannya dengan baik, lancar, dan sesuai dengan target akademik ya. Tidak apa-apa. Yang penting semua berjalan lancar. Oke, baik. Untuk kali ini saya rekam video ini untuk 2 kelas. HKIC dan HKID ya. Karena kelas C dan D yang saya ampun untuk mata kuliah fikih munakat 1 ini. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi setelah UTS, yaitu materi pertemuan ke-9. Yaitu materi tentang syarat-syarat pernikahan. Baik, begini ya. Saya sampaikan bahwa untuk materi syarat pernikahan, rasanya atau tampaknya 90% itu saya tidak sampaikan secara langsung. Dan yang bertugas, yang berkompeten untuk menyampaikan itu adalah kalian mahasiswa ya. Jadi kali ini saya tidak akan menyampaikan materi secara utuh, secara lengkap, karena nanti akan saya jadikan tugas. Apa tugasnya nanti akan saya jelaskan di akhir. Jadi begini, berdasarkan RPS ya kita lihat, oke saya tampilkan dulu ya RPS-nya. Bahwa untuk pertemuan ke-9 ini dia ya. Nih. Ke-9 itu materi syarat pernikahan. Ada 4 bahan kajiannya. Pertama syurutul inqad, kedua syurutus sihah, ketiga syurutul nafad, dan yang keempat syurutul luzum. Nah, nanti ada penjelasan, ada penugasan ya di sini di apa namanya di pengalaman belajarnya. Ada penugasan nih, saya blok ini ya. Yang nomor 4 ini ada penugasan. Jadi nanti hampir 80% atau 90% nanti kalian yang menjelaskan. Oke. Sekarang saya langsung ke modul saya ini. Modulnya ini dia. Ini ya. Nah, ini dia ya. Sebelum saya ke materi, saya jelaskan dulu apa itu syarat, maksud pengertian dari syarat. Dulu saya sudah pernah jelaskan apa itu syarat, apa itu rukun. Kalau syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Jadi sesuatu, syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, tetapi perbuatan atau sesuatu itu berada di luar dari hakikat perbuatan tersebut.
Jadi kayak syarat. Apakah satu bagian dari apa namanya? Bagian dari sesuatu itu? Tidak. Tapi tanpa adanya syarat, maka tidak bisa berdiri, tidak bisa eksis apa itu hakikat. Hakikat apa? Ya, hakikat sesuatu atau hakikat perkawinan. Jadi intinya adalah syarat nikah itu sesuatu yang wajib ada dalam sebuah perbuatan perkawinan, tetapi sesuatu ini berada di luar dari hakikat perbuatan nikah. Ya, itu syarat. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, tetapi sesuatu itu menjadi bagian yang melekat dari perbuatan itu. Rukun nikah berarti dia ada di dalam perkawinan. Dan jika tidak ada rukun ini, maka tidak bisa berdiri yang namanya, tidak bisa eksis yang namanya pernikahan. Tapi kalau syarat dia ada di luar. Nah, itulah pengertian syarat. Nah, sekarang pertanyaannya ada berapa syarat-syarat nikah? Dulu di materi sebelumnya saya lupa di materi tentang apa itu. Materi tentang wali nikah sedikit ada disinggung mengenai syarat kelaziman gitu ya. Nah, di sini ada juga akan dijelaskan situ. Syarat nikah itu ada 4. Yang pertama syurutus sihah. Syurutus sihah. Yang kedua adalah syurutul iniqad. Yang ketiga adalah syurutun nafal dan yang keempat syurutul luzum. Itu dia syarat-syarat nikah. Pertama syarat sah, kedua syarat akad, ketiga syarat pelaksanaan akad, dan yang keempat syarat kelaziman nikah atau kelaziman akad. Apa itu syarat sah? Nah, ini. Syarat sah itu adalah syarat sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Jadi adanya akad itu menjadi sebab munculnya syarat ini. Artinya jika syarat ini tidak dipenuhi atau salah satunya tidak ada dalam sebuah pernikahan, maka otomatis akadnya atau nikahnya batal. Itu dia. Itu syarat sah. Kemudian yang kedua adalah syurutul iniqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad yang jika tidak dipenuhi satu atau lebih dari syarat akad ini, maka berakibat akadnya juga batal. Jadi tidak boleh dilupakan, tidak boleh dibiarkan. Harus ada syarat akad dan syarat sahnya ini dalam sebuah akad nikah. Karena mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Nah, itu syarat akad atau syurutul iniqad. Dan yang ketiga, syurutun nafal. Apa itu syurutun nafal? Yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi. Nah, itunya, yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah. Dan syarat nafal ini juga ikut mempengaruhi jalannya suatu akad. Jika syarat nafal ini tidak dipenuhi atau tidak diterapkan, maka akibatnya menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah hukum nikahnya mauquf atau dipending, ditunda. Itu syurutun nafal. Sedangkan menurut yang keempat syurutul luzum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Jadi adanya syarat ini bisa membantu
meningkatkan kebersamaan pasangan suami istri dan membantu menciptakan keharmonisan atau kekekalan suatu akad nikah. Tapi kalau diabaikan gimana? Tidak masalah. Itu syarat kelaziman. Hanya sekedar mempermasalahkannya secara non hukum gitu ya. Nah, itulah syarat nikah. Ada 4 tadi, ada syarat sah, syarat akad, syarat nafal, dan syarat syurutul luzum atau syarat kelaziman. Nah, oke, baik. Semua itu sudah saya jelaskan. Apa itu syarat? Apa itu rukun? Apa itu syarat nikah? Apa itu rukun nikah? Dan ada 4 macam syarat nikah. Pertama syarat sah, syarat akad, syarat pelaksana akad, dan yang keempat syarat kelaziman akad. Syarat sah dan syarat akad jika tidak dipenuhi maka berakibat akad nikahnya batal. Sedangkan kalau syarat nafal, hukum nikahnya bagaimana jika tidak diterapkan dalam syarat nafal ini, maka bisa jadi nikahnya mauquf atau ditunda dulu. Tunggu sampai terpenuhi syarat nafal. Sedangkan syarat kelaziman yaitu syarat yang digunakan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah. Jika tidak dipenuhi maka tidak ada masalah. Nikah bisa dilanjutkan begitu. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang tugasnya. Apa tugasnya? Oke, kita lihat. Tugasnya saya tampilkan ya. Tugasnya adalah, nah ini dia. Udah kelihatan ya? Tugasnya adalah kalian membuat video presentasi materi syarat-syarat pernikahan. Jadi kalian bertugas membuat video. Cuma video saja. Materinya apa? Materinya syarat-syarat pernikahan. Dengan bahan materi slide yang sudah saya bagikan. Yang mana yang ini nih? Oke, sebentar. Saya tampilkan ya materi. Ini dia. Ini ya. Ini sudah ada ini lengkap. Ini saya ini ada semua ya. Ini ada ini. Ini ada dua, ada lagi. Terus ini ada lagi nih. Saya tadi sengaja ambil bagian yang tidak ada ininya. Nanti tugas kalian untuk menjelaskan. Ini ada ini. Apa saja syarat-syaratnya ini? Ini ada 8. Kemudian syurutun nafal ini ada 4. Yang surutul sihah itu ada mana? Ini. Sorry. Oh ya, ini surutul sihah yang 8. Yang surutul iniqad ini ada 3. Yang 3 dibagi lagi. Lengkap nih sudah ada ini. Nah, sudah saya buatkan diagramnya. Ini surutul nafal ada 4 dan yang kelima, yang keempat surutul luzum ini ada 4 juga. Nah, dengan modul ini kalian ditugaskan untuk menjelaskan. Kita kembali ke tugas. Dijelaskan. Maksudnya apa? Nah, saya membagikan modul saya ini supaya yang paling penting adalah kalian kuasai dulu materi saya. Modul saya ini kuasai dulu. Boleh pakai modul saya tadi atau bisa kalian baca dari tempat lain. Mungkin bisa ada yang buka kitab Waba Az-Zuhailinya, boleh, mangga. Kemudian kalian komparasikan dengan modul saya. Yang penting saya ingatkan, ketika kalian membuat video, pastikan bahwa kalian memahami modul saya dengan baik dan benar. Ingat, baik dan benar. Baik itu bagaimana? Ya, baik itu sesuai dengan teknik menjelaskan materinya, paham betul.
Kan kelihatan ya antara mahasiswa yang memahami betul dan yang tidak. Kalau dia memahami betul, maka kalian akan menjelaskan secara detail, secara lengkap. Tapi kalau tidak memahami dengan baik, biasanya dia cenderung presentasinya membaca. Jadi tolong ya, saya akan menilai dari situ. Kalau kelihatan kalian banyak membaca, terdengar bahkan terkesan ada bacaan gitu ya, artinya tidak dijelaskan, maka ya akan saya kurangi nilainya. Jadi saya ingatkan, menjelaskan tapi paham, menjelaskan dan paham, menjelaskan dan mengerti. Itu akan menjadi nilai tambah buat kalian. Nanti coba lihat saja, kalau misalnya ada yang menyampaikan cuma sekedar membaca, intonasinya datar-datar saja, tidak ada yang menarik, maka ya saya kurangi nilainya. Jadi nanti kalau nilainya bagus, berarti itu presentasinya cukup bagus. Tapi kalau ada yang menjelaskan hanya sekedar membaca, ya udah berkurang nilainya. Itu perhatikan prosedurnya. Dikerjakan secara individual buat kalian yang mengerjakan. Tidak boleh ini kelompok. Tidak boleh ini dibuatkan orang lain. Tidak boleh. Pak, saya bisa presentasi. Tapi saya tidak bisa ngeditnya, Pak. Oke, kalau itu bisa nyuruh ke orang lain. Tapi murni semua presentasi kalian yang lakukan. Tuh ya. Kemudian yang kedua, silahkan gunakan media apapun untuk melakukan recording. Disarankan gunakan aplikasi Zoom Meeting. Kenapa saya minta pakai Zoom Meeting ya? Supaya kalian mudah menampilkan wajah kalian plus tampilan presentasinya, tampilan modul presentasinya. Kalau pakai Zoom Meeting ya kayak ini ya, ini kan bisa enak. Saya bisa sambil menjelaskan, wajah saya kelihatan, tapi ada juga bagian dari interface-nya ini yang menampilkan modulnya gitu ya. Jadi bisa share screen. Nah, untuk yang ketiga, untuk memudahkan proses penyertaan file PDF selama presentasi atau file PPT, sebaiknya pakai laptop daripada HP pada saat merekam. Jadi ini pengalaman semester lalu itu ada beberapa mahasiswa semester lalu itu yang dia merekam presentasinya itu hanya dengan HP. Akibatnya apa? Akibatnya presentasinya nggak jelas, kecil. Nah, karena itu tolong saya menyarankan pakai laptop supaya kelihatan besar. Widescreen-nya bisa maksimal. Kalau HP kan kecil, mengikuti bentuk HP yang kecil juga. Maka itu disarankan jangan pakai HP. Dan itu mempengaruhi nilai ya. Kalau saya tidak bisa melihat dengan baik wajah kalian dan modul presentasinya ya tidak jelas juga, berarti ya nilainya berkurang. Nah, perhatikan batas akhir pengumpulan tugas, yaitu hari Selasa tanggal 15 November 2022 jam 8 pagi. Ini batas akhirnya. Perhatikan batas akhir pengumpulan. Jika sudah mencapai waktu terakhir pengumpulan, maka mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugas. Jadi, kalau misalnya kalian sudah buat video, sudah presentasi, tapi uploadnya pada jam 09.00, ya sudah tidak bisa. Ada tulisan itu terlambat. Nah, kalau sudah ada terlambat, berarti langsung saya kurangi nilainya, banyak itu nilai yang berkurang. Ini juga berlaku dengan tugas-tugas kalian sebelumnya ya. Perhatikan. Kalau ada mahasiswa yang sudah tidak mengabaikan batas akhir, langsung saya tidak pakai basa-basi, saya kasih nilai 55, kecil dibandingkan yang 90, 55 itu kecil. Jadi berkurangnya banyak ya. Tolong diperhatikan untuk menjaga kedisiplinan kalian. Jadi itulah tugas untuk kali ini. Perhatikan teknik pembuatan videonya.
Ya, pakai ilmu komunikasi atau ilmu video editing boleh. Kalau nggak bisa video editing, bisa minta bantuan teman-temannya atau teman yang bisa. Tolong editkan ini pakai sound yang bagus dan coba kecilkan suaranya. Jangan sampai suara backsoundnya itu lebih besar dibandingkan suara orang yang presentasi, suara kalian yang presentasi. Jadi saya nanti dengarnya jadi bingung. Ah, ini pakai sound tapi soundnya yang lebih besar. Ah, nggak bisa, harus dikecilin itu. Ya. Dan perhatikan juga batas akhir. Tanggal 15 November hari Selasa jam 8 pagi. Gitu ya. Untuk kelas HKIC dan D, sama semuanya ini. Jadi itu tugas untuk kali ini, tugas 5. Dan setelah ini saya nanti akan tampilkan juga modul saya yang lengkap. Modul materi syarat-syarat pernikahan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya kira cukup. Hari ini selesai materi kita. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.